sahabat Dunia Bidan, kembali lagi bersama kami di Dunia Bidan. Oke, sudah lama ya nggak upload video dan pastinya kangen deh dengan kalian semuanya. Oke, untuk kali ini kita bakalan ngebahas tentang menstruasi yang sedikit. Kita ulik ya, apa sih jadi menstruasi sedikit? Jangan kemana-mana, ikuti terus Dunia Bidan. Do you wanna know? Well, I think Bicara tentang menstruasi, jadi menstruasi ini gimana ya sifatnya itu bisa dibilang unik ya. Karena apa? Menstruasi ini dialami seorang wanita itu bisa disebut bulanan ya. Biasanya orang awam itu nyebutnya adalah bulanan karena datangnya kira-kira 1 bulan sekali. Akan tetapi menstruasi ini bisa disebut sebagai menstruasi yang masih normal dengan jarak atau durasinya itu ya antara 21 sampai siklusnya itu antara 21 sampai dengan 35 hari. Ini disebut dengan menstruasi yang normal. Bagaimana volumenya? Untuk volumenya itu antara 50 sampai 60 cc setiap kali menstruasi ya. Jadi bisa dibilang dalam sehari kita bisa 4 sampai 5 kali ganti pembalut begitu ya. Untuk takaran atau ukuran yang normal. Haid yang sedikit itu memang bikin worry ya, bikin worry. Gimana sih haidku kok jadi sedikit? Jadi ada beberapa faktor penyebab kenapa sih haid itu jadi sedikit. Faktor yang pertama adalah genetik. Jadi kalian kalau memang haidnya sedikit jangan ragu-ragu, tanyakan dulu kepada saudara, kepada orang-orang terdekat Anda yang masih dari sedarah Anda itu gimana darah haidnya, apakah cuma sedikit, apakah nggak banyak. Nah seperti itu. Jadi kalau Anda memiliki masalah dengan haidnya yang sedikit, ada kemungkinan itu adalah faktor genetik. Apabila ibu atau kakak atau mungkin tante ya, itu tante Anda itu mengalami menstruasi yang hanya sedikit, ada kemungkinan itu adalah faktor genetik. Begitu ya. Jadi jangan malu, jangan sungkan untuk menanyakan kepada keluarga terdekat. Faktor yang kedua ini adalah faktor daripada usia. Jadi usia ini sangat menentukan ya, bagaimana sih proses atau keberlangsungan daripada menstruasi Anda. Pada orang atau seorang anak yang baru menas ya, yang baru mengalami menstruasi itu biasanya akan mengalami menstruasi yang hanya kadang cuma sedikit. Menstruasinya jadi berantakan, jadi mundur atau maju seperti itu. Dan ini bisa juga terjadi pada nanti ketika seseorang itu akan mengalami menopause ya. Jadi pramenopause itu akan mengalami gejala-gejala yang hampir sama dengan anak yang baru saja menstruasi atau menas. Jadi ketika seseorang itu mengalami pramenopause, jadi mau berhenti menstruasinya, itu juga sama ya, sama saja. Jadi dia juga mengalami menstruasi yang kadang cuma sedikit, kadang 2 bulan sekali, kadang 3 bulan sekali, kadang sebulan 2 kali, kadang cuma sedikit, kadang banyak, kadang banyak banget. Nah seperti itulah, itu adalah tanda atau gejala daripada menopause ya. Jadi usia sangat menentukan untuk terjadinya menstruasi yang sedikit ini. Untuk faktor yang ketiga ini adalah berhubungan dengan gaya hidup atau lifestyle ya. Jadi gaya hidup, bagaimana sih gaya hidupnya? Apakah dia merokok? Apakah minum minuman beralkohol? Apakah pengguna narkoboy? Jadi hal ini bisa menyebabkan menstruasi jadi terganggu. Bukan cuma hal-hal yang negatif, kadang kita berpikir hal-hal yang positif itu juga bisa menyebabkan menstruasi jadi terganggu. Apa itu? Jadi olahraga yang berlebihan ya. Jadi aku berniat olahraga tapi berolahraga yang berlebihan ini juga sangat mempengaruhi
daripada sistem dari menstruasi ini. Karena apa? Oh mungkin energinya udah terbakar semuanya, jadi tidak ada kesempatan untuk membentuk estrogen ya, tubuh nggak bisa terbentuk estrogen, sehingga kalau tidak terjadi pembentukan estrogen, tidak terjadi penebalan pada dinding rahim ya. Penebalannya mungkin hanya sedikit karena estrogen yang digunakan atau yang dikeluarkan itu hanya sedikit ya. Kalau estrogen yang dikeluarkan atau dia digunakan untuk pembentukan atau menumbuhkan daripada endometrium hanya sedikit, secara otomatis pertumbuhan atau penebalan pada endometrium itu juga cuman sedikit atau tipis ya, sehingga ini menyebabkan menstruasi menjadi lebih sedikit, begitu ya. Mungkin juga kurangnya istirahat ya, itu juga sangat berpengaruh ya. Ini masih dalam lifestyle ya, jadi istirahat ya, suka nongki-nongki atau nongkrong-nongkrong, mungkin makan makanan yang tidak sehat, itu juga termasuk daripada gaya hidup ya. Makan makanan yang tidak sehat itu termasuk ya makanan termasuk dalam lifestyle atau gaya hidup. Mungkin juga Bunda mengalami ini atau teman-teman mengalami ini karena diet ketat ya. Diet ketat ini juga bisa berpengaruh loh ya. Jadi dietnya ini ekstrim ya. Penurunan berat badan yang signifikan, kenaikan berat badan yang signifikan, ini juga sangat berpengaruh. Karena apa? Karena menstruasi ini dipengaruhi oleh metabolisme tubuh yang nantinya akan membentuk hormon dan ceritanya panjang lah. Faktor yang keempat ya benar ya. Faktor yang keempat ini adalah kontrasepsi ya. Faktor yang keempat ini adalah kontrasepsi. Jadi penggunaan kontrasepsi ini juga bisa berpengaruh ya, karena kontrasepsi yang hormonal ya, hormonal. Apabila kontrasepsi yang hanya sifatnya mekanis aja, tidak, misalkan IUD itu nggak mempengaruhi. Akan tetapi jika menggunakan KB hormonal, baik itu yang kombinasi maupun yang mini, itu sama-sama bisa mempengaruhi ya, sama-sama bisa mempengaruhi volume daripada menstruasi. KB yang bisa mempengaruhi menstruasi apa saja? Jadi KB yang sifatnya hormonal, bisa itu pil, suntikan, ataupun implan, ataupun mungkin IUD tapi IUD-nya ada obatnya atau hormonnya, itu juga bisa mempengaruhi volume daripada menstruasi. Faktor yang kelima ini adalah kehamilan. Jadi kok hamil kok bisa haid ya? Jadi gini Bunda, kalau di awal-awal kehamilan ya, ini bisa jadi Bunda mengalami seperti menstruasi hanya sedikit ya, hanya sedikit sekali, dan ini bisa dikatakan sebenarnya ini bukan menstruasi, akan tetapi ini adalah darah implantasi, begitu ya. Jadi darah implantasi ini keluar ya karena adanya nidasi ya di dalam ke dalam rahim, sehingga ini bisa menimbulkan percikan darah. Percikan darah ini bisa menyerupai atau apa ya istilahnya ya, mirip-mirip dengan menstruasi, cuman volumenya hanya lebih sedikit. Jadi kalau Bunda kok menstruasiku cuma sedikit, jangan-jangan Bunda sebenarnya sudah hamil untuk buah hati yang ditunggu-tunggu. Faktor yang keenam ya. Faktor yang keenam ini adalah PCOS ya, ada kemungkinan itu PCOS. PCOS itu adalah polycystic ovarian syndrome. Jadi ini bisa mempengaruhi, kalau memiliki penyakit ini ya, bisa mempengaruhi baik itu volumenya, lamanya ya, volumenya mungkin cuma sedikit, lamanya atau durasinya, atau mungkin jaraknya mungkin hanya 2 bulan sekali dapat menstruasi, kadang 3 bulan sekali dapat menstruasi, kadang bahkan tidak menstruasi sama sekali. Itu kalau kena PCOS. Jadi gimana sih kita bisa tahu untuk PCOS? Memang ada tanda-tandanya, tapi sebaiknya Bunda periksa saja apabila mengalami hal-hal yang mengarah pada PCOS. Yang ketujuh itu adalah adanya jaringan parut ya.
jaringan parut di dalam rahim. Jadi bekas-bekas operasi, misalkan bekas SC ataupun bekas kuretase ya. Jadi bekas kuretase ini juga bisa mengakibatkan menstruasi jadi lebih sedikit karena timbulnya jaringan parut ya. Jaringan parut itu bekas daripada perlukaan. Oke, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan semoga bisa menjawab pertanyaan daripada bunda semuanya yang ada di rumah. Bunda ataupun kakak atau adik ya yang masih kecil, yang masih dalam taraf kok menstruasiku masih sedikit, mungkin baru menstruasi yang pertama atau kedua, ketiga gitu, kok menstruasiku cuma sedikit. Nah, ini jawabannya. Begitu ya. Bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe. Kalau masih bingung silahkan tulis di kolom komentar dan bisa di-share kepada orang lain, kepada teman, kepada saudara yang membutuhkan sehingga bisa mendapatkan manfaat lebih banyak untuk orang lain. Begitu ya Bunda ya. Sekali lagi jangan lupa like, comment, and subscribe Dunia Bidan.